cokot angkut. Sebab kalau orang yang ODGJ di jalan dibiarkan, itu tandanya pemerintahnya gila. Ucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ibu Kadi, saya ucapkan terima kasih. Yang hari ini kerjanya dirubah 24 jam. Pokoknya mun aya anu gelo, cokot angkut. Sebab kalau orang yang ODGJ di jalan dibiarkan, itu tandanya pemerintahnya gila. Itu tandanya pemerintahnya gila, pemerintahnya yang ODGJ. Kenapa? Dia membiarkan ODGJ berkeliaran di jalan. Karena sudah disiapkan ada rumah sakit khusus menangani gangguan kejiwaan. Dan saya tadi menangis ketika teman-teman dari RSJ tampil. Banyak orang yang menganggap saya punya kemampuan, saya punya empati, saya tiap hari dianggap berbuat kebaikan. Menurut saya apa yang saya lakukan gak ada artinya dibanding mereka yang sukarela mau merawat ODGJ. Para dokter, para perawat, seluruh tenaga. Dan saya selalu wanti-wanti ke kepala Bapeda, saya bilang perhatikan kesejahteraan seluruh rumah sakit ODGJ. Beda. Dan saya sangat salut Bu, saya kasih 100 juta Bu itu, yang paduan suaranya. Dan ibu-ibu yang tadi nyanyi Tangga Cinta dari Depok saya kasih 50 juta. Ngomong apa? Apa? Iya udah ayah dulu ngomongnya. Iya. Pakai nih. Dah. Apa? Ya udah ayah ngomong. Udah. Tenang. Di sini tidak akan ada yang menyaingi Nihyang. Kabeh nini hungkul. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Untung. Mohon bimbingan dan dukungannya di seluruh kegiatan ini. Mudah-mudahan kita menjadi sang pencerah, para pencerah dalam setiap waktu. Serugi-ruginya kita, seberat-beratnya kita, belum seberat beban yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat lain. Saya ucapkan terima kasih, semoga saya itulah dan saya ngucapin terima kasih pada BJB almarhum Pak Yusuf. Ini cerita tentang Pak Yusuf almarhum. Dia pergi dalam keadaan bahagia menurut saya. Pada hari Selasa, saya menyelesaikan pertemuan yang ketiga seorang ibu yang ditahan di Lapas Karawang karena suaminya menggadai mobil yang atas namanya dan dalam keadaan menyusui. Ibu itu tidak tahu suaminya pinjam mobil leasing atas nama istrinya dan istrinya menolak, tetapi tetap dipaksa harus. Kemudian dalam perjalanannya mobilnya pernah digunakan kejahatan oleh tetangganya, ditahan di kejaksaan, habis itu balik lagi. Dan setelah itu suaminya menggadaikan tanpa sepengetahuan istrinya. Setelah digadaikan mobil itu mengalami kerusakan dan kemudian dijual ke tukang rongsok. Dan akhirnya ibu dalam keadaan menyusui ditahan karena menjual mobil leasing. Saya diberitahu oleh wartawan Kumparan, Kang Dedi tolong ini bantu. Saya mencoba menemui ke rumahnya, bertanya. Ternyata suaminya itu ingin membangunkan rumah mertuanya. Jadi mobil itu digadaikan untuk membangun rumah orang tua dari istrinya di Sumedang. Akhirnya saya memutuskan asalnya berapa itu leasing harus dibayarkan. Asalnya 160 juta. Negosiasi pada akhirnya jatuh ke angka 80 juta. Pertemuannya terakhir memutuskan untuk dibayar itu di T-Tower, BJB Tower. Waktu itu di samping saya ada Pak Yusuf, Dirut Bank Jabar. Pak Yusuf mengatakan, Pak yang 80 biar kita bayar aja, gak usah sama Bapak. Dan Pak Yusuf mengingatkan ke Hervi berulang-ulang, ingat itu pesan Pak Gub segera ditransfer. Kepergian Pak Yusuf meninggalkan dunia ini telah membebaskan seorang perempuan, seorang ibu dari penjara.